Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Tri Sumarsi, dosen mata kuliah perawatan jiwa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan berlatih cara melakukan pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu mendemonstrasikan cara melakukan pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selanjutnya, kita melakukan pengkajian tentang hubungan sosial, spiritual, dan status mental. Di mana pada pengkajian status mental meliputi penampilan, pembicaraan, aktivitas motorik, alam perasaan, afek, interaksi selama wawancara, persepsi klien, proses pikir, isi pikir, tingkat kesadaran, memori, tingkat konsentrasi dan berhitung, kemampuan penilaian, dan daya tilik diri. Pengkajian selanjutnya tentang kebutuhan persiapan pulang dan mekanisme coping pasien, masalah psikososial dan lingkungan, pengetahuan yang kurang pada pasien, dan selanjutnya kita melakukan analisa data dari hasil pengkajian yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang Mas Hendrik, ini alhamdulillah cara berpakaiannya sudah rapi, mandinya juga sudah rutin sehari 2 kali Mas Hendrik? Oh, rutin. Alhamdulillah ya, kelihatannya memang bersih, rambutnya juga rapi sekali nih ya. Mas Hendrik, mau kemana Mas Hendrik? Capek? Coba duduk dulu ya. Ada yang mengajak ini, suaranya muncul lagi. Coba duduk lagi ya. Sudah sekarang? Coba. Ada suara lagi tadi yang ngajak, yang nyuruh. Ya, sekarang fokus. Enggak, suara itu tidak nyata ya. Pergi-pergi ya. Nanti Putri ajarkan bagaimana cara memutus ya suara-suara yang Mas Hendrik dengar. Nah, sekarang fokus ke saya dulu ya. Oke, Mas Hendrik, untuk perasaan yang dialami saat ini, apa sedang gelisah, khawatir, atau cemas, atau sedih, senang, takut, sedih karena suara-suara tadi menyuruh untuk bunuh diri, rasa takut juga, sedikit takut. Nah, tenang ya, Mas Hendrik harus tenang dulu. Yakinkan dalam diri Mas Hendrik bahwa itu tidak nyata ya. Ada saya di sini, ada perawat yang lain bisa membantu. Ya. Nah, Mas Hendrik lanjut lagi. Untuk tadi yang didengarkan Mas Hendrik, suaranya mengatakan mati saja, turun jatuh dari lantai 2. Terus munculnya itu kapan? Sewaktu-waktu? Sering? Sewaktu-waktu. Kalau Mas Hendrik sedang ngelamun dan juga ngobrol sama saya tadi juga muncul ya ternyata ya. Oh iya. Jadi biasanya itu seringnya bayangan. Oh, ada bayangan juga. Coba Mas Hendrik fokus ke saya biar tidak lihat bayangan ya. Sekarang fokus kakinya yang bagus, duduknya yang pintar. Nah, coba bayangannya itu yang dilihat Mas Hendrik berupa apa? Kuntilanak. Kuntilanak. Bayangannya putih? Putih. Gimana lagi yang dilihat Mas Hendrik? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Terus Mas Hendrik takut atau senang? Senang, dia tuh melempar saya. Coba Mas Hendrik, tadi lihat, sekarang udah nggak lihat ya? Ya, tadi melihat bayangan putih seperti kuntilanak. Munculnya juga sama dengan suara-suara itu. Apa setelah suara muncul baru bayangannya lewat tadi? Tadi setelah suara muncul bayangan lewat. Tuh, keluar gitu. Tuh. Coba fokus ke Putri aja, makanya jangan lihat ke sana ya. Ya, berarti suaranya suara yang kuntilanak tadi yang menyuruh untuk mati saja. Nah, berarti nggak tahu tadi suaranya laki-laki. Suaranya laki-laki beda ya? Oh, beda. Kalau tadi bayangannya adalah kuntilanak. Munculnya setiap malam hari, siang hari seperti ini atau kapan saja? Kapan saja. Sering, intinya sering muncul ya? Kadang muncul, kadang enggak. Ya, sering. Berapa kalinya juga lupa ya Mas Hendrik ya? Lupa lah.
Kalau muncul tidak hanya pada saat melamun, tapi juga sedang ngobrol juga muncul. Ya. Ya, yang dilakukan Mas Hendrik apa ini? Kita ajak bicara kelihatan. Diajak ngobrol, malah mengikuti suara itu. Yang nyuruh pengennya tadi pengen ke lantai 2. Iya. Ya. Nah, terus Mas Hendrik untuk coba duduk dulu yang pinter. Ayo, diputus Capek. suaranya. Capek ya? Nggak apa-apa kalau capek. Ya. Terlalu lama ya terus ya. Sebentar lagi selesai. Mas Hendrik merasa memiliki kekuatan atau mungkin merasa bahwa Mas Hendrik itu seorang apa begitu? Nggak ada. Tidak ya. Ya, Mas Hendrik tadi masih ingat ini apa ini? Hari siang jam berapa ini? Jamnya nggak ada ya? Tanggal berapa? Jam 10. Jam 10 ya, betul. Ini di mana tempatnya? Di ruang tamu. Rumah sakit? Di ruang tamu di? Rumah sakit. Iya, rumah sakit jiwa ya. Sama Di Magelang. rumah sakit. Iya, pinter. Masih ingat nama saya? Masih. Masih siapa? Putris. Iya, betul sekali. Berarti Mas Hendrik masih ingat semuanya. Nah, coba tadi Mas Hendrik pernah menyampaikan di masa lalunya ya? Waktu SD SMP masih ingat semuanya. Terus yang kemarin TAK-nya apa? TAK-nya bermain bola. Bermain bola. Nah, berarti masih ingat ya? Berikutnya coba kita latihan berhitung sederhana ya. Mas Hendrik coba 20 tambah 25. 20 tambah 25. Terlalu Totalnya banyak ya? 45. 45 hebat sekali, betul. Coba Mas Hendrik misalnya ya, Bu Tris punya jeruk 5. Ya. Ya, punya jeruk 5 dikasih sama perawat Ani itu apel 3. Nah, berapa buah yang Bu Tris punya? Saya dikasih buah apel sama perawat Ani 3. Saya punya jeruk 5. Berapa total buah yang saya punya? 8, betul. Kalau jeruknya saya kasihkan Mas Hendrik 2, jadinya saya punya berapa buah? 6, iya ya. Betul, pintar ya Mas Hendrik ya. Nah, Mas Hendrik kira-kira kalau mau mandi itu biasanya makan dulu apa mandi dulu? Mandi dulu. Mandi dulu ya. Ya, itu lebih bagus. Jadi bersih dulu baru makan dengan teman-teman yang lain. Nah, Mas Hendrik ini merasa sakitnya Mas Hendrik ini karena memang ada gangguan mental atau karena sakit biasa? Sakit biasa. Sakit biasa, bukan karena masalah kejiwaan atau mental? Enggak lah, biasa aja. Ya, tapi Mas Hendrik tahu kalau Mas Hendrik mengalami yang namanya halusinasi? Tadi dengar suara-suara sama melihat bayangan? Enggak, itu tak kira itu suara Beneran? aja. Iya, menurut Mas Hendrik bener ya? Nyata ya? Nah, tapi meskipun menurut Mas Hendrik nyata, kenyataannya tidak ada ya. Saya nggak bisa melihat tadi yang kuntilanak sama suara laki-laki. Coba fokus lagi Mas Hendrik, coba fokus. Ya. Nah, ya. Nah, sekarang Mas Hendrik kan kepengennya nanti segera pulang ya. Oh iya. Kalau sudah makanya mengikuti kegiatan di rumah sakit, rajin minum obat, interaksi seperti ini, TAK. Nanti untuk makannya saat ini Mas Hendrik masih udah bisa sendiri ngambil sendiri ya. Iya. Nggak enak makanannya. Makanannya nggak enak. Iya. Hambar. Tapi tetap habis ya Mas Hendrik ya. Yang lapar ya. Iya, tetap harus disyukuri ya, alhamdulillah ada makanan. Ya, buang air besarnya sama buang air kecil biasanya di toilet apa di mana ini? Di toilet. Di toilet pinter ya, nggak di pekarangan ya. Ada temennya Mas Hendrik yang di pekarangan kemarin. Iya, itu jorok banget itu, bodoh banget tuh disuruh kamar mandi malah di itu tempat. Ada yang di tempat tidur juga kemarin Iya. buang air Aduh, kecil pipisnya itu ya. Iya, Mas sampai Hendrik. marah saya itu, pengen batak jotos, beneran pukul itu orangnya. Iya. Bodoh banget. Iya Mas Hendrik, tapi udah pinter pipisnya di toilet, buang air besarnya juga. Mandinya 2 kali sehari ya. Iya. Untuk yang ramasnya juga pinter. Berpakaiannya dibantu apa sendiri? Sendiri. Sendiri. Istirahat sama tidurnya kurang enggak nih? Kalau siang bisa tidur enggak? Nggak pernah bisa tidur. Enggak pernah bisa tidur. Kalau malam Sama aja lah. berarti tidurnya kurang ya. Biasanya berapa lama itu kalau tidur malam? Jam berapa sampai jam berapa?
1 pagi. Jam 1 pagi itu kan biasanya sama perawat suruh tidur toh, basic. Oh iya, tapi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jam 1 baru bisa tidur itu. Iya. Sampai jam pagi jam 5 ya biasanya ya. Obatnya diminumnya juga harus teratur supaya suara-suaranya bisa pergi ya. Iya. Suara, bayangan gitu. Nanti sampai di rumah Mas Hendrik juga harus tetap rutin minum obat ya. Kegiatan di luar rumah apa ini biasanya? Tadi kerja praktis sudah ya? Dalam mencuci pakaian kalau di rumah, kalau di sini enggak ya? Iya. Nah, biasanya Mas Hendrik kalau ada masalah nih, misalnya dimarahin sama orang tua, bapak atau tadi, misalnya suka sama cewek, ternyata belum kesampaian. Nah, yang dilakukan Mas Hendrik selama ini apa? Apakah olahraga, apa ngobrol, bicara, curhat dengan ibunya, atau marah-marah? Ngobrol sama kadang marah-marah. Marah-marah sampai tadi yang cerita dobrak pintu ya, sama ngelemparin piring tak pecahin semua. Oh ya Allah, nah itu kan jadi merugikan ya. Tetangga lemparin itu gentengnya pada pecah. Efeknya jadi Mas Hendrik dimarahin toh sama ibu toh, Iya. sama tetangga, iya karena merugikan. Nah Mas Hendrik yang belum dipahami atau diketahui tentang apa ini? Apa sih? Tentang kan misalnya ya terkait sakitnya Mas Hendrik atau mungkin cara kontrol ketika nanti sudah pulang. Sudah tahu di puskesmas mana? Tahu. Gimana biasanya? Nggak harus di rumah sakit di RSJ lagi kontrolnya, nanti bisa di puskesmas ya, didampingi oleh keluarga. Syukur-syukur Mas Hendrik bisa datang sendiri ke puskesmas naik sepeda. Ya, puskesmasnya mana Mas Hendrik? Puskesmasnya Daerahnya Mas Hendrik. puskesmas itu puskesmas Jagoan. Jagoan, ya bisa di sana ya. Itu nanti bisa rutin kontrol ketika obatnya mau habis, jangan sudah habis baru kontrol. Ya sudah cukup ya Mas Hendrik apa yang kita diskusikan, kita bicarakan. Ada yang mau ditanyakan Mas Hendrik? Tadi sampaikan ke Butis lagi. Cukup ya. Ya alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang setelah tadi ngobrol, bincang-bincang sama Putris? Baik. Baik, alhamdulillah. Saya senang kalau Mas Hendrik udah mau senyum ya, tidak menyendiri terus. Terus nanti kita bisa latihan cara memutus suara atau bayangan. Ya, jadi kita berdiskusi atau berbincang-bincang tentang apa saja tadi kondisinya Mas Hendrik ya banyak sekali ya. Banyak banget. Dari alasannya Mas Hendrik sampai dibawa ke sini ya, penyebab Mas Hendrik jadi seperti ini, tadi dengar suara-suara marah ya, terus perasaan yang dirasakan tadi ada malu, ya, terus dari aktivitas nanti ketika pulang apa ya, sama kegiatan harian, berpakaian, mandi dan seterusnya. Terus apa yang dilakukan Mas Hendrik ketika ada masalah itu juga sudah disampaikan ke Putri. Iya. Ini udah hebat sekali, udah baik, udah mau mengungkapkan, itu luar biasa Mas Hendrik. Ya kalau begitu nanti Mas Hendrik istirahat dulu ya. Atau lanjut ini makan siang ya, persiapan makan siang nanti. Iya lanjut untuk ngepel dan ya melakukan membersihkan. Nanti cuci piringnya juga sendiri ya. Ya kalau begitu Putris pamit dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau kita ketemu lagi gimana ya besok? Boleh. Tadi latihan untuk yang mengontrol suara sama bayangan. Ya boleh. Ya mau jam berapa? Jam 9. Jam 9, sekitar 10 menit. Tempatnya mau di sini apa mau di tempat lain? Di sini lagi lebih nyaman ya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu ya, Mas Hendrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semangat ya, Mas Hendrik ya. Demikian video pembelajaran tentang bagaimana cara melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa. Semoga bermanfaat, selamat berlatih, dan salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.